Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang media promosi, di mana untuk mata pelajaran kewirausahaan ya. Nah, untuk mata pelajaran kewirausahaan ini akan diajar oleh ibu sendiri, Vita Wahyuni SST. Nah, jadi untuk promosi ini sendiri kita sudah sangat familiar dengan kata-katanya ya. Jika kita berjualan, tentu kita akan melakukan promosi-promosi agar produk kita itu laku dan cepat terjual. Nah, selanjutnya kita masuk apa sebenarnya promosi itu. Nah, promosi itu sebenarnya adalah salah satu kegiatan pemasaran yang penting dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup usaha serta meningkatkan kualitas penjualan. Jadi, ternyata promosi ini suatu kegiatan, suatu tindakan di mana kita berupaya semaksimal mungkin agar produk-produk kita atau barang-barang yang kita jual supaya cepat laku, supaya cepat terjual, agar cepat berputarnya uang kita tersebut. Jadi kita bisa membeli produk yang baru lagi agar kita bisa menjualnya lagi. Dengan begitu uang kita cepat berputar dan keuntungan pun cepat kita peroleh. Nah, pemasaran tidak hanya berhubungan dengan harga dan pendistribusian produk, tetapi terkait pula dengan mengkomunikasikan produk pada konsumen agar dikenal dan pada akhirnya dibeli. Jadi kita tidak hanya menyetok barang lalu kita diamkan saja, tidak seperti itu ya, tapi bagaimana cara kita memasarkan produk-produk kita itu, bagaimana cara kita mengkomunikasikannya dengan para pelanggan, bagaimana cara kita berbicara kepada pelanggan, apa kelebihan produk kita ini, apa saja keunggulannya. Jadi supaya pelanggan kenal dengan produk kita itu, supaya pelanggan tertarik, supaya pelanggan bisa menjadi pelanggan tetap kita. Nah, akhirnya menjadi langganan ya. Nah, ini dia komponen-komponen strategi promosi. Jadi untuk komponen strategi promosi ini ada 4. Nah, ini Ibu rasa kalian semua sudah tahu ya komponennya. Di antaranya ada periklanan, ada promosi penjualan, ada penjualan tatap muka, ada hubungan masyarakat. Jadi kita akan bahas satu persatu. Untuk komponen strategi promosi ini. Nah, untuk periklanan ini biasa digunakan untuk promosi. Nah, periklanan ini bisa kita kenal sebagai advertising. Jadi periklanan atau advertising ini merupakan sebuah bentuk komunikasi non-personal yang memberikan imbalan atau pembayaran kepada satu organisasi atau menggunakan media massa. Nah, jadi berarti periklanan ini yang kita lihat seperti yang di televisi-televisi itu, atau radio misalnya, atau majalah, atau surat kabar, atau koran ya. Jadi kita melakukan periklanan dengan meletakkan produk kita di tempat tersebut, lalu kita membayar kepada sebuah grup atau suatu organisasi misalnya. Jadi ini untuk periklanan ini tidak bisa dikatakan komunikasi non personal. Jadi tidak antara satu orang dan satu orang. Jadi misalnya antara
pabrik ini atau PT ini dengan TV ini misalnya. Lalu untuk selanjutnya promosi penjualan. Nah, promosi penjualan ini juga sering kita dengar ya. Promosi penjualan ini bisa disebut juga sales promotion. Nah, promosi penjualan ini merupakan insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa dengan harapan pembelian dapat langsung dilakukan. Nah, promosi penjualan ini contohnya obral atau diskon, atau misalnya ada voucher, atau misalnya pemberian sampel produk. Nah, ini juga sering kita gunakan ya, memberikan sampel produk kepada konsumen. Jadi konsumen kita suruh untuk mencicipi atau memakai produk kita dulu. Nah, jadi nanti apabila konsumen tertarik, maka dia akan membeli produk kita. Nah, ini yang dimaksud dengan promosi penjualan. Jadi ini salah satu untuk meningkatkan penjualan produk kita atau jasa kita. Nah, yang ketiga, penjualan tatap muka. Nah, ini juga masih banyak kita gunakan ya. Contohnya itu di pasar misalnya. Nah, penjualan tatap muka ini atau yang kita sebut dengan personal selling ya. Ini merupakan proses pemberian informasi dan persuasi kepada para pelanggan agar membeli produk-produk yang dipasarkan melalui komunikasi secara personal. Nah, ini masih banyak kita jumpai di pasar atau di toko-toko. Misalnya kita pergi belanja ke plaza, ke mall misalnya. Jadi tentunya orang toko tersebut menawarkan kepada kita, silahkan Kak dilihat barang-barangnya terlebih dahulu. Atau di pasar kita mau membeli ikan atau sayur, jadi nanti tentunya mereka menawarkan produk-produk mereka, ikannya lagi murah misalnya begitu, atau ikannya segar-segar baru ditangkap. Nah, ini merupakan penjualan tatap muka. Lalu yang terakhir ada komponen strategi promosi, yaitu hubungan masyarakat. Nah, untuk hubungan masyarakat ini dikenal dengan publisitas. Nah, hubungan masyarakat ini merupakan bentuk komunikasi non-personal dalam bentuk berita yang berisi informasi produk dan dipublikasikan melalui media massa dan tidak dipungut biaya. Salah satu contohnya yaitu launching produk baru. Nah, jadi ini hubungan masyarakat ini juga tidak bisa dikatakan promosi personal ya, karena ini berhubungan dengan orang banyak juga, sama seperti perikanan tadi, juga berhubungan dengan orang banyak. Nah, di sini ada bentuk komunikasi antara non-personal dalam bentuk berita yang berisi informasi produk dan dipublikasikan melalui media massa dan tidak dipungut biaya. Nah, di sini misalnya mungkin jika kalian pernah melihat televisi, ada pengiklanan ya, misalnya rumah, mobil, atau kendaraan. Jadi kita menghubungi TV tersebut, di mana nanti akan dijawab oleh seseorang yang memandu acara tersebut. Lalu nanti kita akan mempromosikan apa saja yang mau kita jual. Nah, nanti
setelah kita selesai memberikan promosi terhadap barang kita, nanti akan dipromosikan kembali oleh si pembawa acara tadi. Nah, atau contohnya ada launching produk baru misalnya. Nah, nanti tentu akan ramai ya jika ada suatu produk yang dilaunchingkan secara baru atau baru dilaunchingkan. Nah, jadi jika ada suatu produk yang baru dilaunchingkan, tentunya pasti akan ramai konsumen-konsumen yang akan tertarik melihat produk-produk itu. Nah, ini kan produk tersebut gratis ya, banyak yang gratis atau banyak yang akan dicoba oleh konsumen-konsumen tersebut. Nah, itu contoh dari hubungan masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada tujuan promosi. Nah, tujuan promosi ini ada beberapa, yaitu ada 3 ya. Yang pertama daya tarik khusus, yang kedua meningkatkan penjualan, yang ketiga membangun loyalitas. Nah, ya kita akan bahas satu persatu untuk tujuan promosi ini. Yang pertama daya tarik khusus. Nah, daya tarik khusus ini, promosi dapat memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan. Adanya promosi produk dengan harga lebih murah membuat pelanggan tidak segan untuk mengantri atau turun langsung berdesak-desakan agar mendapatkan produk unggulan. Nah, ini juga banyak kita lakukan ya. Jadi kita memberi daya tarik khusus kepada produk kita itu atau barang yang akan kita jual itu. Jadi kita harus membuat apa sih daya tarik untuk barang yang akan kita jual ini. Nah, kita harus memikirkan itu. Apa ya kira-kira daya tariknya? Nah, bisa daya tariknya dengan membuat harganya yang lebih murah, atau harga murah, kualitasnya bagus, kualitasnya oke. Kalau misalnya makanannya enak, murah, banyak, dan bentuknya menarik misalnya ada bentuk-bentuk khususnya misalnya. Jadi itulah yang akan membuat konsumen menjadi tertarik. Nah, itu merupakan bisa jadi daya tarik khusus untuk barang kita atau produk kita. Dan tidak menutup kemungkinan jika produk kita atau barang kita memiliki daya tarik khusus, pelanggan tentunya tidak akan segan untuk mengantri, sama seperti kita. Kita pun kalau kita memiliki keinginan untuk membeli atau mendapatkan suatu barang dengan harga khusus misalnya, atau memiliki daya tarik khusus misalnya barang tersebut, tentu kita tidak akan capek, tidak akan lelah untuk mengantri dan berdesak-desakan dengan pelanggan lainnya. Nah, itu bisa kita terapkan untuk barang kita atau produk kita. Lalu selanjutnya meningkatkan penjualan. Nah, untuk meningkatkan penjualan ini, kegiatan promosi dapat meningkatkan volume penjualan dan mendapatkan omset lebih besar setiap bulannya. Biasanya strategi ini dijalankan pelaku usaha yang memiliki stok cukup melimpah. Jadi, promosi dilakukan untuk menghabiskan stok serta mempercepat perputaran uang. Nah, meningkatkan penjualan ini bisa saja untuk stok kita yang masih dibilang sedikit ya, yang masih bisa dikatakan sedikit, bisa juga untuk yang memiliki barang yang melimpah atau barangnya yang banyak. Jadi ini meningkatkan penjualan juga tidak hanya untuk yang memiliki stok melimpah, kita juga bisa menggunakan meningkatkan penjualan ini. Bagaimana caranya meningkatkan penjualan ini? Ya tentunya dengan cara melakukan promosi, misalnya dengan harga yang murah atau lebih di bawah pasaran misalnya pasarannya 25.000,
Nah, kita jual 23.000. Jadi tentu penjualan kita akan meningkat karena yang kita jual di bawah harga pasaran. Dengan begitu, dengan meningkatnya penjualan kita, tentu barang kita cepat habis dan perputaran uang kita juga cepat, sehingga kita bisa menyetok kembali barang-barang yang akan kita jual itu. Nah, begitu ya kira-kira. Lalu selanjutnya membangun loyalitas. Nah, ini juga penting untuk dilakukan. Tujuan promosi tidak hanya untuk meningkatkan penjualan produk, tetapi juga untuk membangun loyalitas dari para konsumen. Hal ini dilakukan untuk menjaring konsumen yang awalnya hanya coba-coba, lalu menjadi pelanggan tetap. Ini juga banyak terjadi ya. Mungkin kita juga ada berlangganan di suatu produk dan kita sudah sangat lama berlangganan di produk tersebut. Nah, itu berarti loyalitas kita terhadap produk tersebut sudah terbangun. Nah, itu juga kita bisa lakukan terhadap produk kita. Jadi kita harus bisa membuat pelanggan itu percaya dan membeli terus kepada kita. Jadi bagaimana caranya? Nah, tentunya misalnya ketika kita berjualan atau menawarkan produk kita, apa keunggulan kita di situ? Misalnya dengan ketika kita menawarkan produk itu, kita bersikap ramah, misalnya mengutamakan konsumen, lalu konsumen adalah raja. Nah, atau bisa juga dengan memberikan harga yang di bawah pasaran, misalnya harga yang lebih sedikit murah ya. Jadi nanti otomatis pelanggan akan setia kepada kita untuk membeli produk-produk kita lagi dan lagi. Jadi yang awalnya mereka hanya coba-coba, misalnya hanya datang sekali misalnya kepada kita, lalu ternyata produk kita itu misalnya bagus, atau misalnya makanannya enak, atau pelayanan kita yang bagus, misalnya dengan bersikap ramah atau membuat pelanggan adalah seperti raja misalnya. Jadi otomatis pelanggan akan nyaman dengan kita dan akan kembali lagi kepada kita untuk membeli produk kita tersebut. Nah, selanjutnya manfaat-manfaat promosi. Ada beberapa macam manfaat promosi, yaitu mengetahui produk yang diinginkan konsumen. Nah, mengetahui produk yang diinginkan konsumen, tentu kita melihat pasar. Kira-kira saat ini apa yang dibutuhkan oleh konsumen? Misalnya, apakah kosmetik misalnya, atau sedang pandemi COVID ini, misalnya dulu ada statement bahwa rimpangan itu atau jamuan itu meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, jadi kita bisa membuat itu. Jadi apa keinginan konsumen? Kalau misalnya jamu misalnya, nah bisa kita membuat jamu dalam ukuran banyak misalnya. Jadi bisa kita tawarkan ke konsumen bahwa jamu ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau melindungi tubuh dari virus misalnya. Lalu untuk selanjutnya mengetahui tingkat kebutuhan akan suatu produk. Jadi kita harus mengetahui juga seberapa banyak konsumen itu butuh akan produk yang akan kita buat. Nah, misalnya jamu tadi. Jadi awal-awal dulu kan jamu ini sangat naik daun ya, sangat dicari sampai harganya melambung tinggi. Jadi berarti kan itu kebutuhannya sangat banyak, sampai langka, sampai
harganya melambung tinggi. Nah, berarti tingkat kebutuhannya itu tinggi. Jadi di situ kita melihat tingkat kebutuhannya. Apakah kebutuhan itu selalu dicari dan harganya di pasaran lagi mahal, berarti kebutuhan itu sangat tinggi di masyarakat. Lalu yang selanjutnya, mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mengenalkan dan menyampaikan produk kita ke pelanggan. Nah, misalnya ini jamu saya, ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh, bisa melindungi tubuh dari virus. Nah, misalnya, lalu kita sampaikan produk kita, isinya ini ada jahe merah, ada jahe putih, ada kunyit, ada temulawak, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita sampaikan produk kita itu, lalu kita kenalkan apa manfaatnya, apa kegunaannya, apa fungsinya di dalam tubuh kita misalnya ya. Lalu mengetahui harga yang sesuai kondisi pasar. Nah, ini juga sangat penting ya. Misalnya di pasar harganya murah, tetapi kita jual dengan harga yang tinggi, tentunya produk kita sangat lambat untuk berputarnya. Jadinya produk kita kurang laku. Nah, kita harus mengetahui juga harga yang di pasaran bagaimana. Misalnya harganya 15.000 per bungkus, misalnya kita jual harga 20.000. Tentu konsumen tidak tinggal diam ya. Konsumen tentu mencari harga yang lebih murah dan membanding-bandingkan harga. Ini normal terjadi di masyarakat ya. Jadi konsumen tentu membanding-bandingkan harga. Jika harga kita lebih tinggi dari tempat lain, tentu mereka pergi ke tempat lain untuk membeli produk yang sama dengan yang kita jual. Nah, yang selanjutnya, mengetahui strategi promosi yang tepat. Berarti kita harus mengetahui atau apa kira-kira promosi yang tepat untuk produk kita ini. Nah, misalnya kita menjual makanan misalnya. Lalu promosi apa kira-kira yang tepat untuk kita? Misalnya kita promosikan lewat akun media sosial misalnya, atau kita menjual baju misalnya. Tentu kita promosikan ke ibu-ibu. Masa kita jual baju, misalnya baju daster ya. Jadi misalnya kita jual baju daster, kita promosikan ke ibu-ibu. Nah, jadi promosinya jangan sampai ke bapak-bapak ya, nanti bapak-bapak tidak ingin membeli. Nah, mengetahui strategi promosi yang tepat ini berarti promosinya kemana? Ke misalnya entah di media sosial misalnya, entah misalnya ke sekumpulan orang misalnya. Jadi kita harus tahu apa promosi kita yang harus kita lakukan. Lalu untuk selanjutnya, mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. Nah, misalnya kita membuat suatu produk, misalnya jamu tadi ya. Lalu kita membuat agak banyak misalnya, dan jadi kita harus tahu seberapa banyak orang-orang yang menjual jamu tersebut. Jadi kita tahu seberapa banyak saingan kita di pasar. Nah, misalnya kalau misalnya di pasaran harganya 17.000, kita jual misalnya 15.000. Nah, jadi kita tahu persaingan kita di pasar bagaimana. Jadi kita tidak rugi karena ternyata di pasaran lebih murah dari harga kita. Nah, lalu cara mengatasinya bagaimana? Nah, ini dia cara mengatasinya. Misalnya kalau
di pasaran sudah banyak dijual misalnya. Nah, kita membuat produk yang sama misalnya, bisa kita buat dengan produk yang jumlahnya sedikit terlebih dahulu. Nah, kita lihat bagaimana penjualannya, apakah laku keras atau penjualannya sedikit lambat. Jadi kita cari tahu apa kira-kira yang supaya membuat produk kita ini laku keras dan cepat habisnya. Misalnya dengan cara mengatasinya, misalnya dengan membuat isi dari produk kita itu, atau misalnya jamu yang kita buat itu lebih banyak misalnya, atau misalnya rempah-rempahnya lebih terasa, lebih banyak rempah-rempahnya, jadi rempah-rempahnya itu lebih terasa, dan misalnya harganya juga lebih murah. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara mengatasi kondisi persaingan di pasar ya. Lalu menciptakan image produk dengan adanya promosi. Nah, jadi kita ciptakan misalnya produk kita ini bagus loh, misalnya begitu. Misalnya kita minta bantuan kepada teman kita mempromosikannya di Instagram. Ini loh, aku membeli ini loh, saya membeli ini loh, produknya sangat bagus, produknya sangat berguna dan enak, misalnya begitu. Jadi kita image untuk produk kita itu sudah ada dengan bantuan misalnya teman kita itu. Nah, jadi untuk menciptakan image produk dengan adanya promosi, tentu kita membutuhkan misalnya orang lain. Nah, ini ada sasaran promosi. Sasaran promosi ada yang pertama ada anak-anak. Nah, anak-anak ini biasanya kita menjual makanan anak-anak ya, atau misalnya kita mau menjual mainan. Nah, ini berarti sasaran promosi kita adalah anak-anak. Atau kita mau menjual es misalnya, atau makanan ringan. Nah, ini berarti sasaran kita adalah anak-anak yang harganya di masih masih kecil, atau harganya itu murah, yang terjangkau oleh jajan anak-anak. Lalu yang kedua ada remaja. Nah, remaja misalnya kita menjual skincare misalnya. Jadi kita jual skincare berarti misalnya bisa saja sasaran kita remaja, bisa juga orang dewasa. Nah, tetapi kan skincare sekarang kan banyak digunakan oleh remaja. Jadi misalnya kalau kita menjual skincare atau misalnya hand body misalnya ya, jadi kita promosikannya ke para remaja. Nah, karena itu banyak digunakan oleh si para remaja. Lalu orang dewasa, yang ketiga ada orang dewasa. Nah, misalnya orang dewasa ini misalnya ada jamu tadi misalnya. Jamu itu kan berdasarkan beritanya jamu untuk si COVID ini banyak menyerang usia 50 ke atas, dan banyak diserang oleh dan banyak menyerang laki-laki. Nah, jadi kita promosikan kepada orang dewasa. Ini jamu kita bagus untuk kekebalan tubuh, bisa melindungi tubuh dari virus misalnya begitu. Nah, lalu selanjutnya cara melakukan promosi. Jadi untuk cara melakukan promosi ini ada beberapa ya. Yang pertama dari mulut ke mulut atau testimonial. Sistem tradisional ini masih cukup efektif, apalagi jika dipraktikkan di grup ibu-ibu arisan. Caranya yaitu dengan memberikan contoh produk yang siap dijual. Nah, promosi mulut ke mulut ini sangat ampuh hingga saat ini. Promosi mulut ke mulut ini
lebih optimal daripada promosi lainnya. Karena apa? Promosi mulut ke mulut ini tentu yang mempromosikan itu orang lain yang telah mencoba produk kita. Nah, ternyata dia memberikan testimonial yang bagus. Produknya bagus loh, enak loh produknya. Nah, selain testimonial mulut ke mulut ini gratis, dan juga dia membuat produk kita cepat untuk lakunya. Jadi untuk mulut ke mulut ini sangat optimal sekali untuk dilakukan promosi. Nah, jadi salah satu contohnya apa untuk promosi mulut ke mulut ini, yaitu boleh misalnya ada arisan, kita datang ke ibu-ibu arisan, lalu kita jual produk kita di situ. Ini loh Bu, produk saya, boleh dicoba, atau boleh dibeli 1 buah terlebih dahulu untuk dipakai atau dimakan atau digunakan. Ini produknya begini. Jadi kita tonjolkan keunggulan produk itu. Lalu yang selanjutnya promosi melalui jejaring sosial. Nah, ini dia. Ini juga banyak digunakan sekarang ya. Gunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau YouTube untuk mempromosikan produk. Selain gratis, media sosial ini juga mudah dioperasikan. Nah, zaman sekarang kan sudah canggih ya, revolusi industri 4.0, ya kan? Nah, ini juga sudah banyak dilakukan oleh orang saat ini, oleh masyarakat ya. Jadi kita tidak perlu lagi berjualan secara konvensional, misalnya ke pasar atau membuka toko misalnya, karena untuk itu membutuhkan biaya yang lebih mahal. Nah, untuk promosi melalui jejaring sosial ini juga sangat efektif ya. Jadi kita bisa memposting di akun Facebook kita atau minta bantuan ke teman atau saudara. Jadi kita posting di Facebook, Instagram, Twitter, atau YouTube, saudara, teman, atau boleh kita jika memiliki uang lebih, kita bisa membayar atau menyewa misalnya entah selebgram, entah akun-akun yang lebih banyak followersnya ya. Jadi bisa kita gunakan media sosial ini untuk promosi. Nah, kalau yang mau gratis tentu kita menggunakan media sosial kita sendiri atau media sosial saudara kita atau teman kita. Nah, jika ingin berbayar, tentu kita gunakan minta bantuan kepada misalnya selebgram begitu. Lalu yang selanjutnya ada loyalty programs. Promosi ini berupa pemberian poin pada setiap pembelian. Jika pembeli sudah mencapai poin tertentu, bisa diberikan voucher atau diskon khusus. Nah, ini biasanya banyak terdapat pada supermarket ya, atau misalnya toko yang sudah besar. Nah, misalnya kalian membeli baju di toko X atau membeli barang-barang di supermarket Y misalnya. Jadi nanti setiap kalian belanja, kalian akan diberikan poin. Misalnya semakin banyak kalian belanja, semakin banyaklah poin yang kalian dapatkan. Nah, jadi poin-poin itu dikumpulkan, misalnya dalam 1 tahun jika mencapai 5.000 poin misalnya, bisa ditukarkan dengan produk atau mendapatkan harga diskon, atau bisa mendapatkan voucher belanja di supermarket atau toko tersebut. Nah, ini bisa juga kita gunakan untuk produk kita. Misalnya jika
konsumen membeli produk kita berikan poin. Misalnya kita bisa menggunakan kartu poin. Kita membuat seperti sebuah kartu ya. Jadi di situ kita bisa tuliskan poinnya. Misalnya poin ya, setiap satu produk diberikan poin 10 misalnya. Jadi jika poinnya sudah mencapai misalnya 100, kita bisa memberikan satu buah produk ke konsumen tersebut, atau mendapatkan harga diskon dari 100 poin yang telah dikumpulkannya. Nah, itu contoh loyalty programs. Lalu yang selanjutnya, upselling. Nah, cara mempromosikan produk saat pembeli sedang berinteraksi dengan penjual. Perlu kehati-hatian saat melakukan upselling, agar pembeli tidak merasa dipaksa membeli produk. Jadi, misalnya ada konsumen datang ke stand kita misalnya, atau toko kita misalnya, sedang melihat-lihat produk yang kita jual. Nah, tentunya di situ akan terjadi interaksi antara konsumen dan kita, antara penjual dan pembeli. Nah, di sini kita tentu akan melakukan promosi-promosi. Nah, ini produk ini keunggulannya ini, Bu. Kalau produk ini misalnya misalnya harganya lebih murah dibanding ini. Nah, keunggulan yang ini misalnya lebih cepat, misalnya mengobati. Nah, kalau yang ini memang harganya lebih murah dan untuk tingkat pengobatannya tentu lebih lama misalnya. Jadi, tetapi ketika kita melakukan interaksi seperti itu, perlu kehati-hatian. Karena apa? Nanti misalnya kita, Bu, ini loh Bu, ini bagus loh Bu, coba deh ini Bu, ini sangat baik untuk tubuh misalnya. Ibu tidak akan menyesal membeli ini, coba deh Bu beli ini. Nah, itu kan nanti pembeli akan merasa risih karena seperti terpaksa untuk membeli produk kita, atau seperti kita paksa untuk membeli produk kita itu. Jadi kata-kata yang seperti itu sebaiknya dihindarkan. Atau misalnya ada juga contoh konsumen yang dia suka memilih-milih tetapi tidak suka diganggu oleh upselling ini. Jadi ketika konsumen sedang memilih-milih, kita datang dan banyak berbicara ke konsumen, bisa saja konsumen itu risih dengan perilaku kita yang seperti itu. Nah, jadi untuk melakukan upselling ini memang perlu kehati-hatian, karena tidak semua konsumen itu sama. Lalu yang selanjutnya, mengadakan suatu acara. Nah, adakan acara seperti lomba memasak, kursus fotografi secara gratis, atau acara ulang tahun anak. Acara seperti ini dapat menarik pelanggan untuk datang secara sukarela. Nah, misalnya kita mengadakan lomba memasak, atau misalnya ada acara 17-an ya. Lalu di situ ada acara lomba memasak. Nah, di situ kita sebagai penghandle lomba memasak tersebut. Lalu kita misalnya menjual bumbu, misalnya bumbu masak. Nah, jadi ibu-ibu yang ikut lomba memasak itu boleh kita tawarkan bumbu yang akan kita jual itu. Nah, kita yang menghandle lomba memasak itu, lalu ibu-ibu yang lain sebagai pesertanya, di situ kita bisa menggunakan
ajang promosi kita untuk menarik pelanggan agar bisa mencicipi atau menggunakan produk kita, misalnya bumbu masak misalnya. Nah, yang selanjutnya mengirim email dan mobile marketing. Nah, mintalah alamat email atau nomor handphone pelanggan. Tanyakan apakah pembeli bersedia dihubungi jika ada informasi mengenai promosi suatu produk. Nah, biasanya mengirim email dan mobile marketing ini digunakan suatu toko. Jadi, ketika kita berbelanja ke suatu toko, mereka biasanya meminta nomor handphone kita. Nah, di situ nanti ketika ada diskon misalnya, atau ada produk baru, atau ada harga yang lebih murah misalnya daripada biasanya. Nah, di situ nanti kita akan dikabari, tentunya dengan persetujuan kita terlebih dahulu. Nanti ketika kita memberikan nomor handphone kita, mereka menanyakan kepada kita. Nanti jika ada promosi atau jika ada diskon atau barang baru, apakah bersedia jika kami hubungi atau kami WA. Nah, di situ nanti misalnya ya boleh, kita jawab begitu, nanti akan masuk. Kami dari toko ini sedang mengadakan promo atau sedang mengadakan diskon, misalnya dari tanggal 1 sampai 3. Jadi silahkan datang ke toko kami beralamat di sini. Nah, itu juga bisa kita gunakan strategi marketing seperti itu ya. Tapi tentunya dengan izin dan persetujuan pelanggan. Jadi supaya pelanggan tidak risih juga, kita harus melakukan atau meminta izin terlebih dahulu kepada pelanggan tersebut, apakah dia setuju atau tidak. Lalu yang selanjutnya, membuat blog dan video. Buatlah blog tentang produk yang dijual agar lebih banyak diketahui oleh masyarakat. Jika memungkinkan, buatlah video dan upload di jejaring sosial. Nah, ini juga banyak digunakan ya untuk promosi. Jadi misalnya kita membuat video tutorial misalnya. Jadi misalnya kita menjual kerudung. Nah, kerudung kita ini keunggulannya dia mudah dibentuk, tidak mudah kusut, mudah digunakan. Nah, jadi kita misalnya membuat video menggunakan kerudung tersebut. Berarti kita membuat video tutorial cara menggunakan kerudung tersebut. Nah, itu bisa kita lakukan sebagai promosi. Lalu membuat blog. Blog ini, jadi di blog tersebut kita tampilkan foto-foto dari produk kita dan kita buat keterangannya. Jadi di situ bisa kita cantumkan di media sosial kita alamat blog kita tersebut. Jadi jika mau membeli atau mau mendapatkan keterangan yang lebih rinci lagi, bisa membuka blog kita tersebut. Lalu yang selanjutnya ada stiker promosi di tempat-tempat menunggu. Stiker kecil tentang produk dapat dibuat dan ditempel di tempat umum. Dapat juga membagikan stiker mobil secara gratis yang berisi nama dan foto produk. Nah, ini juga banyak kita lihat ya. Misalnya kita tempelkan stiker-stiker tentang produk kita, misalnya di tiang listrik di jalan misalnya, atau misalnya di pohon misalnya, tapi kalau di pohon sepertinya kurang efektif ya. Jadi atau misalnya kita membuat stiker untuk motor atau mobil, tetapi di situ
kita selipkan atau kita masukkan produk dan nama produk kita. Jadi tentunya stiker tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat misalnya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke teknik promosi. Nah, teknik promosi ini ada beberapa. Yang pertama, memberi kupon. Nah, ini kupon misalnya mendapatkan beli 2 gratis 1 misalnya. Kita mendapatkan kupon. Jadi yang mendapatkan kupon itu ditukarkan ke toko kita. Jadi yang tidak mendapatkan kupon tentu tidak bisa mendapatkan beli 2 gratis 1 tersebut. Jadi hanya orang-orang tertentu yang diberikan kupon lah yang hanya bisa mendapatkan beli 2 gratis 1 tersebut. Lalu memberikan potongan harga. Nah, misalnya harganya 20.000. Jadi kita berikan potongan harganya misalnya jadi 18.000 misalnya. Jadi potongan harga ini juga salah satu teknik promosi. Nah, ini juga banyak digunakan saat ini ya. Lakukan promosi spesial. Nah, lakukan promosi spesial misalnya misalnya sedang ada tanggal cantik misalnya, atau misalnya baru buka toko atau baru launching produk, jadi kita berikan harga spesial, diskon 50% kah, atau beli 1 gratis 1 kah. Jadi kita lakukan promosi spesial, lalu mengadakan kontes dan undian. Nah, ini juga bisa misalnya ada pelanggan yang berbelanja kepada kita, nanti kita suruh pelanggan tersebut mengisi biodata misalnya, lalu dimasukkan ke dalam box, lalu nanti pada tanggal tersebut nanti kita akan undi. Nah, jadi pelanggan yang keluar namanya, maka itulah yang menang. Nah, ini bisa juga diadakan seperti itu. Lalu yang selanjutnya, pemberian contoh produk. Nah, misalnya kita menjual jamu misalnya, lalu kita sudah menyediakan jamu yang sudah, misalnya kita membuat jamu yang diseduh, jadi kita jual yang dalam bentuk serbuk. Lalu jika ada pelanggan datang ke toko kita, kita sudah membuatkan jamu yang sudah tersedia dan sudah siap diminum, yang tinggal diseduh ya. Nah, kita berikan misalnya dia 1 gelas pelanggan tersebut. Jadi kita memberikan contoh produknya kepada pelanggan. Teknik promosi. Yang selanjutnya kita masuk ke teknik promosi. Pemberian sampel adalah cara yang paling efektif dan paling mahal untuk memperkenalkan suatu produk baru. Contoh teknik sampling. Nah, jadi ini seperti yang Ibu katakan tadi, misalnya kita menyediakan produk yang sudah siap digunakan oleh pelanggan, tetapi tentunya secara gratis. Nah, ini ada beberapa teknik sampling. Ada 7 ya, ada in-store sampling, ada door-to-door sampling, ada mail sampling, ada newspaper sampling, ada on-package sampling, ada mobile sampling, ada brand placement. Nah, ini ada sampel pada toko, ada dari pintu ke pintu, ada sampel melalui email, ada sampel melalui surat kabar misalnya, ada lewat HP, ada banyak lagi ya, ada 7. Nah, ini soal ini boleh kalian kerjakan, nanti akan Ibu berikan apanya di GCR ya. Nah, jadi ada 5 soal, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan di GCR, nanti Ibu buat
form pengumpulannya, dan Ibu akan atur waktunya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di situ ya. Jadi lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya, boleh di grup atau boleh di GCR-nya, nanti linknya Ibu share di GCR. Lalu nanti kalian catat apa-apa saja yang telah dijelaskan dan dikumpul catatannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.